Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, terima kasih kepada Pastor Stephen Sihotang yang sudah mempercayakan saya untuk hadir di tempat ini. Sebelum saya masuk ke dalam apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, saya udah cukup lama ya Pak ya, waktu itu masih di Kelapa Gading ya. Kita ada kelas ya. Ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah kita ketemu gitu ya waktu itu di sana. Oke, mudah-mudahan apa yang saya boleh hadirkan atau boleh saya bagikan pada hari ini boleh menjadi sesuatu yang bisa kita semua bawa ke dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita hampiri Tuhan lagi yuk sekali lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus, meskipun kami sering lalai kepadamu Tuhan, tapi Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan update terbaru dari Engkau Tuhan Yesus. Supaya hidup kami tidak menjadi sebuah hal yang sia-sia Tuhan. Tapi hidup kami boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Bahkan sekitar kami pun berubah ketika kami berubah ke arah pandangan-pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, ambil alih Tuhan ruangan ini, setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus, ambil alih sepenuhnya Tuhan. Supaya yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi yang hamba-Mu hanya ingin bicarakan Tuhan. Tapi ini adalah isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seorang yang semakin hari semakin berubah. Dan semakin disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, inilah hati kami Tuhan, kami mau buka untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Pastor Stephen. Dan saya mau memperkenalkan dulu juga ya, nama saya Inengan Novi Astra, nama lengkapnya. Biasanya dipanggil Nengah gitu ya. Saya kalau di Jakarta nama saya cukup langka gitu ya. Tapi kalau di Bali nama saya pasaran banget gitu ya. Karena di sana Nengah tuh banyak banget gitu. Saya adalah seorang facilitator di Classes Ministry dan juga sebagai pengurus di Team People di Classes Ministry juga. Dan juga saya salah satu ketua Komsel. Yang kalau di JPCC saya dikenal sebagai date, mungkin di sini dikenal sebagai home. Gitu ya. Nah, kebetulan sore hari ini saya mau membagikan sesuatu yang menjadi impresi dari Tuhan ketika Pastor Stephen tuh memberitahukan kepada saya bahwa tema tahun ini adalah tentang maturity atau kedewasaan. Dan tema bulan ini adalah tanggung jawab ya Pak ya, betul. Nah berarti kan harusnya ada hubungan dong ya antara kedewasaan sama tanggung jawab. Nah hubungannya apa sih gitu ya. Oke, untuk itu kita buka dulu yuk. Tapi kita akan sangat cepat sekali di bagian ini. Kita mau tahu dulu tentang kedewasaan itu apa gitu ya. Kita buka dari Matius 5 ayat ke-17 sampai 48. Yang temanya kalau kita rangkum ya ketika nanti di akhirnya itu jadinya tentang manusia yang dewasa. Saya tidak akan membacakan banyak tentang segala hal, tetapi perikop ini tuh judulnya menarik. Tuhan Yesus dan Hukum Taurat, perikopnya. Di terjemahan baru ya. Dan sepanjang perikop ini saudara akan baca bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi untuk menggenapi. Maksudnya apa menggenapi gitu ya. Padahal kalau misalnya saudara lihat di 17 sampai 48, Tuhan itu tuh terdengar secara, kalau kita baca ya kok kontradiktif ya. Hukum Taurat bilang, katanya yang di ayat yang ke-21. Bilangnya gini, kalau seorang membunuh, dia harus dihukum. Katanya, kata hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, gitu ya. Yesus berkata seperti itu. Tapi aku berkata kepadamu, seorang yang marah saja, baru marah, belum membunuh, baru marah, dia harus dihukum. Gitu ya. Kontradiktif ya, ini satu membunuh, ini marah aja kok udah dihukum gitu ya. Terus yang kedua, kalau kamu mau mempersembahkan korban, kata Tuhan Yesus berdamai dulu dengan saudaramu, baru mempersembahkan. Jangan langsung mempersembahkan korban bakaran dulu, tapi berdamai dulu.
Lalu kalau kamu bermusuhan sama orang lain, berdamai dulu sama lawanmu katanya. Baru persembahkan korban. Lalu nah ini yang paling enak. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Padahal hukum Taurat menyatakan kalau engkau diambil gigimu, ganti gigi. Kalau engkau diambil matamu, ambil matanya. Kok kontradiktif banget ya Tuhan ya? Satu, hukum Taurat katanya ditiadakan, tapi kok digenapi? Kalau ada yang ingin bajumu, berikan jubahmu. Itu ayat 40. Jangan menolak orang yang meminjam. Itu ayat 42. Dan yang paling berkesan adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Gitu ya. Tuhan kok kayaknya kontradiktif banget ya. Seperti yang diajarkan dulu di hukum Taurat, kok ini beda banget gitu. Nah kemudian perikop ini ditutup dan dirangkum oleh Tuhan dengan pernyataannya seperti ini. Di ayat yang ke-48 gitu ya. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kini kita boleh highlight, ada dua kata, yaitu ada kata satu yang sempurna dan di bawah ada yang sempurna. Berarti apa? Oh saya harus sempurna ya, seperti Bapa di surga itu sempurna. Ada nggak manusia yang sempurna? Ada nggak ada ya? Gitu. Nah inilah kalau kita baca secara langsung ya, kita baca secara literally, wah Tuhan menuntut kita untuk sempurna ya, padahal katanya kan manusia nggak bisa sempurna. Nah untuk itu kita harus baca, kita harus kembali lagi kepada awalnya, penulisan awal Matius yang menggunakan bahasa Yunani. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah kata sempurna di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata, teleoi dan teleos. Kalau saudara bilang, artinya apa? Artinya adalah teleoi dan teleos ini adalah complete in all its part. Betul, perfect artinya, sempurna. Tetapi yang keduanya dikatakan di arti yang lain, full grown atau of full age. Dan juga specially in completeness of Christian character. Artinya apa saudara? Poin pertama betul, artinya adalah sempurna. Tapi arti kedua kalimat yang di bawah itu artinya adalah dewasa. Jadi Tuhan sepertinya Yesus berkata seperti ini. Kalau saya parafrasekan ya, teleoi dan teleos itu. Karena itu haruslah kamu dewasa, sama seperti Bapamu di surga adalah dewasa. Kalau kita sudah mengerti tentang teleoi dan teleos ini, saudara akan menemui bahwa oh betul, Tuhan tidak kontradiktif. Dia mau pandangan kita bukan lagi tentang kesempurnaan tetapi tentang kedewasaan. Nah karena itu bahwa hukum Taurat menuntut bangsa Israel pada saat itu untuk taat sempurna. Yang which is itu nggak mungkin gitu ya. Dan Tuhan bilang bahwa saya datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Nah penggenapan hukum Taurat ini yang kita sebut dengan hukum kasih. Yang sekarang ini. Nah hukum kasih ini menuntut bangsa Israel yang baru untuk taat dalam kedewasaan. Teleos. Nah seorang penyanyi rap nih di Jerman atau penyanyi hip hop bernama Thomas D berkata, maturity is accepting the responsibility and totally understanding what responsibility means. Jadi kedewasaan itu artinya menerima tanggung jawab dan tahu tanggung jawab itu apa. Gitu. Nah inilah yang menjadi dasar, menjadi baseline kita untuk tahu mengenai tanggung jawab. Karena ini ada kaitannya dengan kedewasaan. Oleh karena itu saya hari ini akan menyampaikan kepada saudara mengenai tanggung jawab dalam mengelola. Nah yang dikelola apa? Gitu kan ya, itu pertanyaannya. Hari ini kita tidak akan jauh-jauh melangkah di dalam firman Tuhan. Kita akan membahas ini semuanya ada di kitab Matius. Nah tadi itu kita baca di Matius 5, pasal yang kelima ya. Sekarang kita loncat jauh nih, cukup jauh ke pasal 25. Ke pasal 25 yang judulnya perumpamaan tentang talenta. Nah, mungkin ini teman-teman atau Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya mengenai hal ini. Saya ambil perikop ini dari 3 terjemahan, yaitu dari terjemahan baru,
NIV dan juga NLT gitu ya. Yang pertama kalau di dalam terjemahan baru dikatakan perumpamaan tentang talenta. Sedangkan di NIV dikatakan the parable of the bags of gold. Gitu ya. Emas. Sedangkan di NLT beda lagi nih, the parable of three servants. Kok beda ya gitu ya. Padahal bukankah firman Tuhannya sama? Gitu. Nah, inilah uniknya dari Alkitab. Karena di sini ada dua objek yang sangat menarik kalau saudara baca di Matius 25 ayat 13 sampai 40. Karena di sini ada dua objek yang pembahasan menarik yaitu hamba dan talentanya. Dari sisi hamba dan dari sisi talenta. Nah, kita baca dulu yuk di Matius 25 ayat 14 dulu nih. Yang pertama. Nah, sebab ini di terjemahan baru ini ya, terjemahan baru dulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada dua kata di sini, ada dua kata yang sangat menarik yaitu hamba dan mempercayakan. Gitu ya. Nah, di dalam versi yang kedua yang di dalam NIV dikatakan bahwa again it will be like a man going on a journey who called his servants, ya, pelayan, servants and entrusted his wealth to them. Oke, kita ambil dua ini ya. Jadi ada di bahasa Inggris ada servants dan entrusted, di bahasa Indonesia ada hamba-hambanya dan mempercayai. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih, apa sih artinya kedua-duanya ini apa nih, gitu. Nah, di dalam versi hamba tentu saja patokan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Yang berarti abdi atau budak belian. Hamba itu artinya abdi atau budak belian. Dan yang kedua adalah di NIV, saya ngambilnya dari Merriam-Webster. Suatu kamus yang ya tingkat kepercayaannya sangat-sangat tinggi ya. Itu dikatakan bahwa servant itu adalah one that performs duty about the person or home of masters or personal employer, dikatakan. Berarti seorang hamba atau seorang servant ini adalah orang yang melakukan tugas, yang diberikan tugas oleh tuannya. Diberikan tugas, sudah pasti ada tugasnya. Oleh karena itu mereka disebut sebagai hamba. Nah, kalau frase performs duty itu berarti hambanya ini udah pasti punya tugas dan di mana tugas itu pasti harus ada hasil. Betul nggak ya? Kalau saudara ada di dalam suatu perusahaan atau suatu gereja, saudara mengemban tugas, pasti semua itu harus ada hasilnya. Dan hasilnya itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, kalau saudara merenungkan orang-orang dulu, zamannya Yesus, zaman dahulu ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang-orang kaya pada saat itu tuh kaya banget. Mereka punya tanah bukan cuma 1 hektar, 2 hektar, bisa ratusan hektar, satu bukit bisa punya dia semua, gitu ya. Ada padang rumput, ada ternak-ternak dan banyak lainnya, yang pastinya hambanya nggak cuma 1-2. Mungkin bisa puluhan, bisa ratusan mereka punya. Contoh aja Ayub, saudara bisa melihat ya, untanya aja puluhan ribu. Gak mungkin satu orang untuk mengurus semuanya. Berarti kalau misalnya kita baca di ayat yang tadi, dia memanggil hamba-hambanya itu untuk diberikan suatu kepercayaan. Pastinya hamba-hamba ini trustworthy gak? Dia itu pasti tuannya sudah tahu bahwa oh ini orang yang bisa saya percaya. Oke. Nah, di ayat selanjutnya itu saya akan membagikan bahwa tuannya ini memilih 3 orang. Ada hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Dan ini yang menarik. Masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti tuannya tahu nggak bahwa dia sanggup? Berarti dia sanggup ya. Berarti ada yang 5 dia sanggup 5, yang satu lagi sanggup 2 sanggup 2, yang satu lagi 1 ya sanggup 1. Dia sudah tahu nih semuanya. Lalu dikasih nih, kamu di 5, kamu 2, kamu 1 ya.
saya mau pergi ke luar negeri. Nanti saya mau dengar laporannya. Ini kalau kayak saya parafrasekan ya. Nanti saya pulang saya mau dengar ini ya laporannya gimana. Nah setelah itu tuannya kembali, hamba yang pertama itu lapor. Tuhan ini saya sudah selesai, saya kembalikan 5-nya dan saya beroleh untung 5 talenta. Dia dikasih 5, mengerjakan 5, menghasilkan 5. Artinya apa? 100% enggak? Ya kan ya 100%. Itu satu, ingat dulu yang itu. Lalu yang kedua beroleh 2 talenta. Diberi 2 talenta, diolah 2 talenta, hasilnya 2 talenta, untungnya. Artinya apa? 100% juga. Betul? Dan yang ketiga, dikasih 1 talenta, untuk mengolah 1 talenta, hasilnya berapa? 0. Karena dia tidak mau mengusahakannya. Nah responnya tuannya apa? Yang pertama adalah, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dan bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kamu perkara-perkara yang lebih besar. Hamba yang baik dan setia. Itu yang pertama. Yang kedua, sama, baik dan setia. Dan yang ketiga ini katanya jahat dan malas. Kenapa dia dibilang jahat dan malas gitu ya? Padahal dia kan sebenarnya cuma ya 1 aja, it's not a big deal gitu ya. Ini kan dikit Tuhan, yang 5 dapat 5, ini kan saya cuma 1. Gitu. Kenapa Tuhannya bilang seperti itu? Karena dia gak suka sama attitude-nya si servant ini, yang ketiga ini. Dia bukan saja malas, dia bukan saja malas ya, yang malasnya ini oke lah gitu. Malas tidak mau mengusahakan, tetapi dia mengkritik tuannya. Katanya Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu mengambil atau mendapatkan apa yang Tuhan tidak kerjakan. Tuhan tuh jahat banget ya, kayak gitu. Attitude-nya jelek. Sudah malas, attitude-nya jelek, tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa talenta itu sering dikaitkan dengan uang? Atau talenta itu banyak dikaitkan dengan bakat, potensi dan lain sebagainya. Padahal yang namanya talenta itu sebenarnya artinya luas loh, gak cuma 2 itu. Talenta itu artinya adalah sumber daya yang Tuhan entrusted, yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu waktu, keuangan finansial, hubungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu saudara kita bisa baca juga kalau kita mau lanjutkan di ayat yang 29 sampai 30. Perhatikan kata-kata ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Dan di ayat terakhir dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kita baca di ayat 29-nya aja. Setiap orang yang mempunyai apa? Mungkin kita bertanya-tanya ya, mempunyai apa sih? Padahal bukankah tuannya ini adalah pemilik segalanya? Si hamba ini gak punya apa-apa. Kalau di gereja kami waktu itu pernah dikatakan seperti ini. We are the owner of nothing, but we are the steward of everything. Kita gak punya apa-apa di dunia ini. Kita cuma pengelola. Pengelola dari apa yang Tuhan kasih kepada hidup kita. Loh, tapi kenapa di Matius 25 ayat 29 ini katakan bahwa setiap orang yang mempunyai apa? Gitu. Nah, setelah saya bandingkan di beberapa versi Alkitab, ternyata saya ketemu jawabannya. Di versi AMD. Gitu ya, dikatakan bahwa mempunyai itu artinya orang yang memiliki sikap tanggung jawab.
orang yang mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap resource yang dia punyai, Tuhan akan berikan resource itu pada dia. Gak cukup sampai situ bilangnya. Setelah saudara diberikan resource itu, saudara akan diberikan bahkan berlimpah-limpah. Tapi syaratnya adalah situ. Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab, dia akan diberikan resource itu. Karena Tuhan yang punya resource. Tuhan yang punya talentanya. Lalu dikatakan seperti apa yang keduanya? Tetapi siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap resource yang sudah diberikan Tuhan pada dia, resource itu diambil daripadanya. Tuhan gak lagi mempercayakan resource itu pada dia. Kalau saudara memiliki resource berupa hubungan dengan orang lain, pastikan saudara bertanggung jawab terhadap hubungan itu. Kalau saudara mempunyai resource kesehatan pada saat ini, bertanggung jawablah terhadap kesehatan itu. Kalau saudara sekarang punya resource punya waktu yang banyak, tetapi saudara menyia-nyiakan waktu itu, firman Tuhan katakan bahwa ya waktu itu akan diambil daripadamu. Gitu. Tapi kalau saudara baca kembali yang di atas, nanti ya kalau saudara nanti baca lagi di yang ke Matius 25, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Karena si hamba yang terakhir, hamba yang ketiga ini tidak bisa dipercayai oleh satu talenta ini. Makanya satu talenta ini apakah tuannya ambil kemudian dimasukin ke kantongnya? Enggak ya. Satu talenta ini dikasih ke siapa? Kepada yang diberikan 5 yang memperoleh 5 talenta yang memperoleh jadi 10 ya. Artinya apa saudara? Artinya adalah dia akan mengambil sesuatu itu yang dipercayakan resource itu, dia akan memberikan pada orang lain yang bisa bertanggung jawab atasnya. Bayangkan seperti ini saudara. Seandainya hamba yang kedua ini kita berandai-andai aja ya, berandai-andai. Ingat yang tadi 5 menghasilkan 5, 100%. 2 menghasilkan 2, 100%. Tetapi seperti ini, seandainya si orang yang hamba kedua ini menghasilkan 3, berarti harusnya 150%. Bisa jadi tuannya itu ngasihnya bukan ke hamba yang pertama, tapi hamba yang kedua. Karena dia udah proven, dikasih 2 aja hasilnya 3. Berarti dia sangat-sangat bertanggung jawab. Dan dia benar-benar bisa dipercaya untuk mendapatkan yang lebih. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara, selama ini Tuhan ngasih resource apa sama saudara? Apa yang kita dapatkan? Resource apa yang kita dapatkan? Kalau saudara bisa bernyanyi untuk Tuhan, apakah saudara sudah bernyanyi untuk Tuhan? Apakah saudara bertanggung jawab bahwa saudara sudah bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan? Kalau saudara punya waktu, apakah saudara memberikan waktu saudara untuk Tuhan? Atau hanya untuk diri sendiri? Ataukah saudara punya hubungan, punya resource hubungan, apakah saudara bertanggung jawab terhadap hubungan saudara? Apakah hubungan saudara yang saat ini saudara jalani itu dilandaskan terhadap kebenaran firman Tuhan apa enggak? Itu bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu saudara, kalau kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, apa hubungannya tanggung jawab dengan kedewasaan? Kalau begitu berarti bisa disimpulkan seperti ini. Nah, nextnya. Bertanggung jawab dalam mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah salah satu bentuk kedewasaan kita sebagai manusia. Dan saudara perhatikan yang terakhir. Saya katakan, saya bukan bilang orangnya, tapi hanya orang. Hanya orang yang dewasa yang dapat melayani Tuhan dengan optimal. Karena apa? Kalau saudara melayani Tuhan, kalau saudara bertanggung jawab ya, saudara bertanggung jawab dan saudara dewasa dalam melayani Tuhan, saudara gak akan sakit hati ketika saudara menerima sesuatu yang gak enak. Ketika saudara punya hubungan atau punya keadaan yang sedang tidak enak, kemudian saudara melayani Tuhan, saudara gak akan bersungguh-sungguh Tuhan, kenapa Tuhan ngasih saya
ketidakadilan ini misalkan. Kenapa Tuhan kasih saya kejelekan ini? Padahal saya melayani Tuhan loh. Saudara gak akan bilang seperti itu. Tapi kedewasaan adalah ketika saudara mendapatkan sesuatu sama Tuhan. Meskipun itu bukanlah sesuatu yang menurut kita baik. Tapi kita punya pandangan bahwa ya Tuhan memberikan ini kepada saya supaya saya bisa buat apa sih di masa depan. Kalau saya gagal dalam hubungan ini, berarti Tuhan mau saya belajar apa supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Karena apa saudara? Terkadang apa yang Tuhan berikan sama kita yang jelek-jelek menurut kita. Menurut Tuhan sih baik. Gitu ya. Yang jelek-jelek ini buat apa sih Tuhan perbolehkan di dalam kehidupan kita? Supaya ketika saudara nanti sudah dewasa dalam hal tersebut, saudara menemui orang-orang yang mendapatkan hal tersebut di kemudian hari, saudara bisa membantu mereka. Saudara bisa melayani mereka. Saudara karena apa? Saudara sudah tahu, saya sudah pernah merasakan hal tersebut. Jadi hanya orang yang dewasa, yang tadi dikatakan teleos, hanya orang yang teleos saja yang bisa melayani Tuhan dengan optimal. Bukan sempurna. Tuhan tidak pernah mencari kesempurnaan dalam orang, dalam ciptaannya, tetapi dia mencari kedewasaan dalam setiap ciptaannya. Supaya dengan demikian ada karakter Kristus yang bisa dibagikan ketika saudara menjadi dewasa secara roh dan jiwa. Dan ingat ya saudara, pada amanat agung dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Masih dalam kitab Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan perhatikan ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat, kita punya amanat untuk mengajar kepada mereka. Kalau saudara nggak dewasa, apa yang mau kita ajarkan? Kalau saudara kita sebenarnya nggak dewasa, kalau kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap hal ini, terhadap hal-hal yang kecil. Mengajar itu merupakan tanggung jawab, menjadikan murid itu adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan, makanya disebut dengan amanat agung. Apakah pada saat ini saudara merasa bahwa ya saya sudah mampu untuk melaksanakan amanat agung, saya siap melaksanakan amanat agung? Berarti siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara, saudara harus bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil dulu. Jangan firman Tuhan berkata jangan memikirkan di Filipi ya, jangan memikirkan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Jangan hal-hal yang belum seharusnya kamu pikirkan dulu. Pikirkan dari hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita sendiri. Ketika kita sudah bisa setia terhadap hal-hal ini, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih baik, yang lebih besar yang untuk kita emban. Pertanyaannya kembali, saudara siap gak untuk bertanggung jawab terhadap hal itu? Dan ini yang saya mau sampaikan terakhir, jadilah pribadi yang dewasa dengan mengemban setiap tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola semua resource yang Tuhan percayakan. Dengan demikian kita menjadi hambanya yang baik dan setia. Dan dalam waktu yang bersamaan kita mampu mengemban amanat agung dengan optimal kepada semua bangsa. Sekali lagi teman-teman, saudara di KCC, saudara siap gak? Ini adalah tantangan saya buat Bapak Ibu Saudara. Sekeluar dari ruangan ini, apakah Bapak dan Ibu siap untuk bertanggung jawab terhadap semua resource yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara? Karena demikian itu adalah dasar atau baseline bahwa saudara siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar untuk saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Dengan demikian nama Tuhan bukan saja dibesarkan, nama Tuhan bukan hanya sekedar ditinggikan, tapi nama Tuhan dimuliakan.
orang-orang akan mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Oke. Mari kita kembali berdoa untuk kita menutup hal ini.